Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita lagi. Kita akan memperdalam tema kita, balasan 10 kali lipat di bulan suci Ramadan. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Asrarun Ni'am. Masya Allah, Kiai sehat. Alhamdulillah sehat selalu meskipun situasi masih dalam situasi wabah kita Iya. harus jaga Kesehatan. Terima kasih waktunya Profesor. Baik, mohon ilmunya nih. Jadi banyak yang bilang 10 kali lipat balasannya. Nah terus ada yang nyangkut-nyangkutin nanti kan. Terus ada yang lebih dari 10 kali lipat. Dia buat motivasi kita Profesor, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat dan pemirsa iNews rahimakumullah. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. 10 kali lipat bahkan lebih. Artinya apa? Ibadah di bulan Ramadan itu sebagai stimulasi. Karena di dalam Ramadan ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stimulasi sekaligus juga relaksasi. Nah, kalau di dalam kondisi ekonomi lagi lesu, itu butuh stimulan, butuh relaksasi. Nah, untuk kepentingan stimulasi dan juga relaksasi kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghilangan barrier yang bisa menghalangi aktivitas ibadah kita dan melipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan. Barrier yang dihilangkan apa? Ditegaskan di dalam hadis sahih, kalau datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Artinya seluruh hal yang bisa menghalangi aktivitas kebaikan kita sudah disingkirkan. Tinggal sekarang bagaimana kita memacu speed ibadah kita. Kemudian diberikan relaksasi. Kalau biasanya itu kebaikan dibalas, sekarang dibalas berlipat. Nah, bahkan bukan hanya 10 kali. Di dalam hadis sahih ditegaskan, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan itu juga diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Diumpamakan sebulir biji padi yang kemudian ditanam berlipat-lipat pahalanya. Tetapi illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Langsung di take over oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 hari terakhir Ramadan ini kita pacu speed. Kita berada di dalam jalan tol yang gak ada hambatan nih. Sudah disingkirkan semua hambatan-hambatan yang mengganggu aktivitas ibadah kita. Tinggal kemauan kita. Ini opportunity sudah dibuka lebar, tinggal kemauan kita. Mau apa tidak? Nah, sekarang ada 3 amalan nih di dalam 10 hari terakhir yang dijelaskan oleh para fuqaha, wabil khusus di kitab Fathul Mu'in. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah. Tadi Ustadz Yusuf Mansur sudah memberikan penjelasan evidence base-nya terkait dengan sedekah dan juga balasannya. Cash di dunia, apalagi nanti di akhirat dilipat gandakan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ada sedekah wajib itu zakat, zakat yang terkait dengan jiwa dan zakat yang terkait dengan harta.
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lishaimi wa tu'matan lil masakin. Nah, perlu diingat kita punya tanggung jawab untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang kelaparan pada saat nanti Idul Fitri. Itu bagian dari wujud ekspresi buah dari Ramadan, kita pastikan dampak sosial yang baik di tengah masyarakat. Kehadiran kita dengan puasa kita yang ditempa secara rohani dan individual harus menjelma di dalam aktivitas sosial kita. Tuhratan lishaimi wa tu'matan lil masakin. Yang kedua, baca Quran, perbanyak. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran, tetapi baca Quran itu ibadah ya. Lebih tinggi dari itu kita mengkaji dan mentadaburi Al-Quran dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran di samping al-muta'abbad bitilawati juga hudan linnas, petunjuk, way of life. Syahrul Quran itu adalah di Ramadan. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Definisi Al-Quran apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Yang beribadah dengan membacanya. Jadi dalam 10 hari terakhir kita sepit amal ibadah kita. Yang kedua tadi memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ayat yang pertama turun pun juga soal membaca. Iqra'. Artinya kita memiliki kewajiban. Untuk kepentingan apa? Kepentingan belajar. Belajar adalah nafas kehidupan kita. Karena talabul ilmi yang merupakan fardhotun itu mulai dari lahir sampai kita wafat. Enggak ada istilah alhamdulillah saya sudah selesai belajar, enggak ada. Selama hayat masih dikandung badan, kewajiban kita talabul ilmi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah iktikaf dan juga munajat. Di keheningan malam, di layali Ramadan. Khususnya di thulutsayil laili. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam. 3 amalan ini untuk kepentingan kebaikan kita mengambil momentum bulan Ramadan. Lebih khusus lagi momentum 10 hari bulan Ramadan. Dan nanti terakhir indikator kesuksesan kita. Nanti masing-masing jamaah termasuk saya, termasuk Ustadz Ali bisa melakukan self assessment. Apakah kita bagian dari orang yang beruntung, bagian dari orang yang bisa mengambil manfaat Ramadan atau tidak. Alamatus sa'adati ada 4. Yang pertama, zikru al-khotoya al-madiyah. Kita selalu memiliki komitmen untuk terus mengingat kesalahan. Kalau kesalahan yang pernah kita lakukan kita ingat, maka kemudian melahirkan penyesalan, melahirkan taubat, dan kemudian kehati-hatian di dalam aktivitas kita. Baik kesalahan kepada Allah, terlebih kepada sesama manusia. Yang kedua adalah nisyan, melupakan. Al-hasanah al-madiyah, melupakan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Kadang kita hitungannya hitungan dagang nih. Saya kemarin puasa, kemudian sudah baca Al-Quran, khatam, berarti saya dapat 10 kali lipat. Kemudian pernah nggak sholat, masih nabung 1 lagi. Tidak, nggak boleh diingat-ingat. Karena apa? Karena belum tentu aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau belum tentu kita surplus, bisa jadi kita minus. Karena apa? Karena kita beribadah, tetapi pada saat yang sama kita mencela, kita berghibah, kita menggunjing, kita melukai hati orang yang akhirnya menjadi defisit. Nah, kemudian yang ketiga adalah melihat orang yang terkait dengan keagamaan itu di atas kita.
ada yang lebih tinggi sedekahnya, kita termotivasi. Kemudian iktidak, kita mengikutinya. Kalau urusan kebaikan kita harus melihat yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau urusan dunia kita harus lihat yang lebih rendah. Kita dikenai sakit sedikit, kita harus bersyukur. Kita masih lihat ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah lebih berat. Begitu dipotong remunerasi, THR-nya untuk kepentingan sosial, kita bersyukur masih dapat THR sekalipun dipotong. Ada saudara-saudara kita nggak dapat THR. Kita nggak dapat THR, kita bersyukur. Alhamdulillah masih ada kesempatan kerja. Ada saudara-saudara kita sudah nggak dapat THR, nggak dapat salary, dirumahkan lagi. Nah, perlu 4 indikator ini menjadi salah satu tools untuk kepentingan muhasabah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh ibadah kita, Amin. diberikan balasan yang berlipat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalas puasa dan aktivitas Ramadan kita. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Syam untuk ngaji sama-sama ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita.